melakukan aktivitas kami penyuluhan gereja. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Kami dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Tarutu ingin mengadakan penyuluhan gereja. Perkenalkan, nama saya Mega Fitri Situmorang. Perkenalkan, nama saya dekat mereka kan disorot. Saya namanya Nanti Pangaribuan. Perkenalkan, nama saya Hidup Purwatu. Perkenalkan, nama saya Leni Mariana Siregar. Sebelum kami melakukan penyuluhan kami, ada baiknya kita ibadah singkat dulu. Terlebih dahulu kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Kita angkat lagu pujian bagi kasihnya seperti sungai.
Ada baiknya kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan buat segala berkat dan cinta kasih Tuhan yang selalu memberikan kami Tuhan kesehatan dan kesempatan pada saat ini Tuhan. Tuhan, saat sebentar kami akan mengadakan penyuluhan di gereja ini untuk pasangan suami istri. Kiranya Tuhan berkati kami, ajar-ajari kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan penyuluhan ini dengan baik. Tuhan, ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom Mama Nina. Adapun tema penyuluhan kami untuk hari ini yaitu hidup menjadi kebenaran kasih Kristus sebagai anggota keluarga yang harmonis dengan Tuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian keluarga yaitu sebagai kumpulan atau kelompok orang yang terdiri dari dua atau lebih yang menjalin hubungan ataupun adanya jaringan interaksi dan yang tinggal serumah di bawah kepemimpinan seorang kepala keluarga. Selanjutnya akan saya berikan kepada pembawa materi. Shalom Mamang Inang. Nama lera dek ka Amang Dot Inang. Ale dipanggil Tuhan bisa sotik tunya Amang Dot Inang atina. Amang sotik sifat orangan nami sianjul ona Mang Inang. Sesuai dengan judul nami nak kading Inang, hidup menjadi kebenaran kasih Kristus sebagai anggota keluarga yang harmonis dengan Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 20 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jagalah berlaku kasar terhadap dia. Molo tangkat dan kehidupan kita sehari-hari amang, apalagi di kita halak patakon kurang do keharmonisan di kita, apalagi mulu di halak batak. Ama-ama saya karejo balau tilavo ina saya karejo martapian beri jauh marok geleng nak jadi hurang do kebersamaan ama ina do geleng nak jadi iman do nak kurang keharmonisan amang ina. Jadi arang musi di materi na mionnya harus sebenarnya tanggung jawab di seorang ayah, mana seorang suami di dalam keluarga. Tanggung jawab pasangan suami istri. Tanggung jawab suami dalam keluarga tertulis dalam Efesus 5 ayat 23 dituliskan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah anak jemaat yang menyelamatkan tubuh. Suami sebagai kepala keluarga harus menjadi panutan yang layak dicontoh segala hal yang penting bagi suami dan berintegrasi, yakni yang dikatakan sama dengan apa yang dilakukan suami sebagai istri juga harus mengadaptasikan kepentingan bersama. Jadi amang inang molo
bereng di secara umum meta bereng abang inang sudah keluarga urasa mempunyai masalah. Toh dia abang inang ale abang percaya hamu abang inang sudah masalah ini arong do solusi ini dan arong masalah na seorang solusinya. Lanjut musim itu tanggung jawab istri tertulis di Efesus 5 ayat 22 1-25. Mengatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami seperti kamu tunduk kepada Tuhan, karena suami merupakan kepala istri dan Tuhan merupakan kepala jemaat. Artinya tunduk kepada suami, bahwa istri harus menempatkan diri di bawah suami. Ketika istri tunduk kepada suami, ini akan membangun keharmonisan dan juga kesetiaan dalam sebuah keluarga. Jadi emang mula-mula kita itu sebuah permasalahan arong di keluarga Amang Inang na diberkati oleh Tuhan. Keluarga adalah rumah dan rumah adalah keluarga. Tempat kita memperoleh suka dan duka. Kalau dia bang, rumah tangga sampai dengan Tuhan memperoleh suka dan duka, dan rumah tangga tempat kita mengarungi batra rumah tangga sampai dengan kita dijemput oleh Tuhan. Setiap keluarga mempunyai masalah, tetapi setiap masalah mempunyai penyelesaian. Timbulnya permasalahan dalam sebuah keluarga itu muncul karena kurangnya komunikasi, kurangnya bersyukur, kurangnya waktu untuk keluarga. Jadi abang Inang untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga, baik itu dalam segi materi, baik itu dalam segi waktu, dalam sebuah perhatian, kita harus memperbanyak komunikasi antara suami dan istri. Jika kita berkomunikasi dengan suami istri, di situ kita bisa bertukar pikiran apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada dalam keluarga tersebut. Selanjutnya materi yaitu bentuk tanggung jawab suami dan istri, akan dibacakan oleh Mariana Siregar. Baiklah, Mang Inang. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya seperti apa itu keluarga yang harmonis. Agar kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menjaga keharmonisan keluarga kita, yaitu saling percaya dan saling mendukung satu sama lain. Contohnya seperti permasalahan dalam keluarga itu permasalahan keuangan, kita harus
satu tujuan, saling memotivasi satu sama lain supaya keluarga kita dapat menjadi keluarga yang harmonis, yang takut akan Tuhan, dan bisa membangun kebahagiaan. Tanggung jawab pasangan suami istri yaitu untuk membangun komunikasi, menjaga kerohanian. Suami dan istri harus memahami bahwa Allah sendiri yang membentuk keluarga suami dan istri. Bentuk tanggung jawab suami dan istri. Yang pertama itu menjaga otoritas keluarga. Suami adalah kepala rumah tangga yang paling menyadari bahwa dirinya tidak dapat hidup sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan akan memberikan kepada kita teman hidup seumur hidup. Contohnya seperti pernikahan, dipersatukan Tuhan untuk saling setia, saling membangun keluarga kita supaya dan membimbing keluarga kita dan mengajari kita untuk menjadi keluarga yang harmonis. Untuk membentuk keluarga yang harmonis tadi sudah dibahas dengan kami. Supaya menjadi keluarga yang harmonis, kita akan saling menghargai pendapat satu sama lain. Contohnya seperti Amanginang menghadapi masalah, contohnya dalam perselingkuhan gitu. Jadi kalau kita tidak saling percaya dengan pasangan kita, seperti yang kita ketahui, ada beberapa tanggung jawab suami dan istri. Yang pertama yaitu menjaga otoritas keluarga. Suami adalah kepala keluarga. Suami penting menyadari bahwa dirinya tidak dapat hidup sendiri. Seorang lelaki menikah adalah untuk mencari pendamping hidupnya, teman sehidup semati, untuk bertukar pikiran, di mana suami dan istri harus mampu menjalin hubungan yang harmonis di dalam Tuhan. Untuk memperoleh kehidupan yang harmonis di dalam Tuhan, yaitu melibatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita. Dalam menjaga otoritas yang benar, suami dan istri harus bisa menghindari beberapa hal. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hilangnya kasih sayang dalam keluarga. Yang pertama yaitu watak yang keras. Sering sekali kita lihat bahwa suami di rumah jika tidak memiliki
jiwa keharmonisan seperti yang dibilang teman kami tadi. Seorang suami atau ayah sering sekali habis bekerja langsung pergi ke lapak tuak. Oleh karena itu, istri tidak mendapatkan rasa kasih sayang dari suami. Ketika seorang suami pergi ke lapak tuak dan kadang-kadang suami mabuk-mabukan, pulang ke rumah dan melakukan kekerasan terhadap istri maupun anak, itu merupakan salah satu yang menyebabkan hilangnya keharmonisan di dalam keluarga. Jadi ada baiknya untuk amang setiap selesai bekerja jangan langsung pergi ke lapak tuak. Ada baiknya seorang orang tua memberikan waktu kepada anak dan seorang suami memberikan waktu kepada istri untuk menjalin suatu hubungan di dalam keluarga tersebut supaya anak dan istri juga memperoleh cinta dan kasih sayang dari seorang suami. Yang kedua yaitu perbuatan atau ucapan buruk. Sering sekali ketika ada masalah di rumah, suami dan istri mau kadang diam-diaman dan bersifat kelina-kelina. Olor suami istrion mendukung hata naso dengan tu istrina. Jadi mula tumpe ada masalah amaninang di dalam keluarga dengan dihatai alana di setiap permasalahan ada di keluarga ada solusinya. Selalu berdoa kepada Tuhan karena di dalam Tuhan ada solusi dan jalan akan selalu diberikan Tuhan. Yang kedua yaitu menjaga kerohanian. Bentuk tanggung jawab suami dan istri yaitu menjaga kerohanian. Suami dan istri harus percaya bahwa Tuhan hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan hidup dan juga kebutuhan serta keharmonisan rumah tangga. Keluarga harus percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan suami istri untuk hidup harmonis, percaya bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan dan kuasa bagi suami istri untuk melewati persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rumah tangga tersebut. Bagi amang ninang, biasakan di dalam keluarga untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, menjaga kerohanian. Hubungan yang intim dengan Tuhan menjadi dasar yang kuat dalam melewati perjalanan rumah tangga, menjadikan firman Tuhan sebagai sumber utama dalam menyelesaikan persoalan di dalam rumah tangga. Artinya amaninang, biarpun ada masalah di dalam keluarga, selesaikanlah dengan baik-baik. Kadang ada orang tua kami, jika ada masalah di rumah, maka melampiaskan amarahnya kepada hal-hal yang tidak benar. Contohnya pergi ke lapak tuak seperti yang saya bilang tadi, mabuk-mabukan. Itu sebenarnya tidak solusi yang baik. Solusi yang baik adalah mengadakan komunikasi yang baik antara suami istri, mencari solusi dari masalah tersebut. Kembali lagi, kita membawa masalah itu, membangun pergumulan dengan Tuhan. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, maka semua persoalan-persoalan yang kita hadapi akan selesai. Roh Kudus akan menolong orang tua kami untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik masalah materi ataupun sebagainya. Tanggung jawab suami dan istri juga yaitu bekerja. Setiap orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Allah juga mengatakan hal tersebut, bahwa Allah tidak menyertai atau tidak memberkati orang malas. Orang tua tugasnya adalah untuk bekerja, mencukupi kebutuhan anaknya. Jika ada orang tua kami yang tidak bekerja, maka anaknya juga tidak akan tercukupi. Maka kami sarankan kepada amanginang, rajinlah untuk bekerja. Karena dengan amanginang bekerja dengan baik, maka anak-anak juga akan merasa nyaman, istri juga akan merasa nyaman. Semua tercukupi di dalam keluarga. Jika di dalam keluarga tidak kekurangan materi, maka otomatis keharmonisan
akan timbul di dalam keluarga. Karena kadang juga orang tua kami berkelahi, bertengkar, marpadai amanginang, adong do ulun tua-tua nami marpadai alana sodong materi, aladang adong arta. Jadi molonung ngakarejo amanginang sianias niroha kepada sude bainon di Tuhan ini. Molonung terlengkapi amanginang kebutuhan di jabu, kebutuhan di anak kon, otomatis adong do kebahagiaan di keluarga ini. Saya kembalikan kepada tugas yang terakhir dari orang tua, yaitu merawat anak, memberikan pendidikan kepada anak, dan juga sebagai motivator yang baik kepada anak. Orang tua merupakan tempat berlindung bagi anak. Orang tua kami seringkali memberikan perhatian yang lebih kepada anaknya, karena di mana orang tua tidak akan pernah menginginkan hal-hal yang buruk terjadi pada anaknya. Jadi tugas orang tua itu adalah merawat anak. Luangkan waktu kepada anak sehingga anak tersebut akan merasa dipentingkan di dalam keluarga itu. Jadi dia juga akan merasa nyaman jika orang tua memberikan kasih sayang yang baik dan memperhatikan setiap kebutuhan, keluh kesah dari anak. Orang tua harus menjadi tempat perlindungan bagi anak. Orang tua juga harus mampu memberikan penguatan. Orang tua itu harus menjadi motivator. Artinya hamuna tua nami, hamudo hagugo on sitiron nami, nasaboy hami mangulahon akan adenggan. Molo denggan do tua nami, hami pe pasti mangulahon adenggan. Alana sipata adong do tua nami, molo say holan namar badai, anak nape dang petah di jabu. Jadi molo tua nami hami anjurhon ma asa denggan di jabu, adong waktu natu anakna baru ya anak kon ibe sonam ma di jabu. Dan bola keluar mencari ke perhatian di luar. Alana hamudo tua nami nah hami ikuton. Hamudo sebagai contoh tu hami. Molo dinggan tua nami hami petong dinggan do. Orang tua nami pe tong ikon adong do mempertahankan kesetiaan. Artinya amanginang molo tumpe adong akan hurang di keluarga, unang pola saya termadele, unang KBI maben ribut sampai satu perpisahan. Contohnya amanginang molo tung adong pe dang dilihat Tuhan be akka berdue unang sektor sirang alana si Sarah pe do si Abraham unang marumur 85 tahun amanginang dilihat Tuhan do danan. Unang ma dibaen alasan anak koni molodang marna adong perbue di ngoluna unang masa itu marsira berludo dipertahankan kesetiaan. Kembali juga itu adalah pemberian Tuhan. Anak itu adalah suatu titipan yang diberikan Tuhan. Jika kita sabar untuk meminta kepada Tuhan, pasti suatu saat akan diberikan Tuhan. Suami juga harus perhatian. Perhatian suami kepada istri juga akan membangun adanya keharmonisan di dalam keluarga. Suami harus memberikan waktu kepada istri, menjalin hubungan kepada istri, saling terbuka, jangan sering menutupi masalah. Molo adong pe amanginang masalah ni ama di konsultasi hona di pabawa matu inang asa diboto ahado solusi di masalah ini. Unang gabe di sifat-sifat di rohana olodo gabe menimbulkan
diskusi antara amang dohotinang pasti akan selesai. Itu juga akan membangun keharmonisan dari keluarga. Selanjutnya itu adanya sikap menerima. Kepada amang inang molotung adong pe akan orang manarohani inang do namaol dia ju amang ikon terima matang amang alana molodang terima amang ono dotongi mabai perbada di jabu harus menerima bagaimanapun situasi istri ataupun bagaimana situasi suami harus saling menerima, saling mengerti dan saling melengkapi sehingga akan terbangun komunikasi yang baik di dalam keluarga dan terjalinnya hubungan yang harmonis antara keluarga. Jadi amang inang dapat kami simpulkan bahwa yang pertama yaitu pengertian keluarga. Sebagaimana yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 28, firman Tuhan mengatakan, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dari nats tersebut dapat diketahui bahwa terbentuknya keluarga Kristen merupakan inisiatif Allah itu sendiri, di mana Tuhan tidak ingin melihat manusia itu untuk hidup sendiri. Tuhan akan menjadikan penolong, sehingga Tuhan menciptakan si Hawa menjadi penolong si Adam. Jadi untuk amang inang juga istri adalah penolong bagi suami, karena di balik kesuksesan seorang suami ada istri yang hebat. Jikalau penghasilan suami juga kurang, ketika istri mampu mengelola penghasilan suami itu, maka semua akan tercukupi. Jadi dapat kami simpulkan bahwa keluarga Kristen merupakan persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah dipercaya Tuhan dan juru selamat secara pribadi serta meneladani hidup dan ajaran Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, karena keluarga percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang kedua yaitu keluarga yang harmonis. Dapat disimpulkan bahwa keluarga yang harmonis adalah terciptanya keadaan yang sinergis di antara anggota yang didasarkan pada kasih dan juga mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan baik fisik, mental, emosional, dan juga spiritual. Suami dan istri yang memainkan perannya dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik akan menerima keharmonisan sebagai rahasia besar dalam keluarga. Jadi adapun tanggung jawab suami dalam keluarga yaitu menjadi kepala keluarga atau menjadi kepala istri, di mana suami harus dapat mengarahkan istrinya untuk hal-hal yang baik, dan istri juga harus mampu tunduk kepada suami. Bagaimanapun suami kita memperlakukan kita harus bisa tunduk terhadap suami. Karena ketika kita selalu tunduk kepada suami juga akan termotivasi untuk melakukan hal yang baik. Dari istri juga kadang suami bisa belajar, bukan hanya kepada suami istri belajar. Molotung pe adong amang inang pangalahon suami na selinggan unang pola iter manarita unang pola iter muru-muru amang inang goiro dihatai di alana molo selalu do dengan kamu inang olo do termotivasi amangi untuk melakukan yang baik juga.
kami ucapkan kepada-Mu Tuhan, buat berkat kasih karunia yang masih kami terima daripada-Mu Tuhan, hingga pada saat ini kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan dengan keadaan sehat ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kami sudah siap melakukan perjuangan kami Tuhan. Kiranya apa yang kami tawarkan, kiranya apa yang kami dengarkan bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar kami akan pulang dari tempat ini, lindungi kami saat di perjalanan Tuhan hingga kami sampai di tempat kami masing-masing. Dosa yang kami perbuat ya Tuhan, ampunilah itu agar tidak terhalang menerima berkat